Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Bapa di dalam sorga, kami siapkan hati kami siapkan jiwa roh kami untuk mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau terangi hati dan pikiran kami, menerangi jiwa roh kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar, kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan. Bapa di dalam sorga, berbicaralah kepada kami, dan biarlah kuasa-Mu saja yang mengurapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, agar nama-Mu dipuji, dimuliakan, firman-Mu dibentangkan, disampaikan dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam. Puji Tuhan. Masih kita dalam masa PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga kita sudah dihimbau agar kita masing-masing menjaga diri. Dan kita harus membiasakan diri dengan istilah yang baru, new normal katanya ya. Kenormalan yang baru, di mana kita harus beradaptasi dengan wabah yang melanda seluruh dunia, pandemi yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul khotbah saya soal memberi sedekah. Memberi sedekah ya. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah
mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, berbagai orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca seluruh pasal 6 Injil Matius ini, ada 5 hal yang disampaikan oleh penulis Injil Matius dalam pengajaran Yesus di sini. Ada 5 pengajaran. Yang pertama berbicara hal memberi sedekah, yang kedua hal berdoa, yang ketiga hal berpuasa, yang keempat hal mengumpulkan harta, dan yang kemudian hal kekhawatiran. Kalau kita membagi dari 5 pokok ini, maka bagian pertama, kedua, dan ketiga soal sedekah, berdoa, berpuasa, ini Tuhan sedang menegur tentang berbicara soal kemunafikan, ya, baik soal sedekah, soal doa, dan soal puasa. Saudara-saudara kita umat Muslim baru saja menyelesaikan bulan Ramadan, bulan puasa selama 1 bulan penuh, dan hari ini saudara-saudara kita juga merayakan Hari Idul Fitri. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudara yang berumat Muslim, dan mohon maaf lahir batin. Ya. Nah, ini berbicara, Yesus menegur soal kemunafikan ketika dia bicara tentang sedekah, tentang doa, dan tentang puasa. Dan bagian kedua tentang mengumpulkan harta dan tentang kekhawatiran, Yesus berbicara tentang hal keduniawian, sikap yang duniawi. Jadi hari ini kita belajar satu poin yang satu pokok, yaitu tentang memberi sedekah. Seperti sudah pernah saya sampaikan, di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita, dan kita, saya katakan, bukanlah pemilik segala sesuatu yang kita terima, tetapi kita adalah sebagai pengelola apa yang Allah berikan. Sebagai pengelola, kita harus mengelola semua berkat Tuhan, semua harta, semua kekayaan, semua yang kita miliki, kita harus kelola. Saya selalu katakan ada 3 hal yang harus kita ingat dalam mengelola semua berkat yang kita terima. Kita harus bagikan dalam 3 kelompok penting dalam hidup kita setiap berkat itu. Yang pertama, kelompok yang pertama, bahwa setiap berkat itu ada bagiannya Tuhan. Ya, ada bagian Tuhan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita bawa ke rumah Tuhan, kita berikan kepada hamba Tuhan, kita berikan kepada orang yang melayani Tuhan, kita bawa untuk pekerjaan Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Jadi setiap kita mendapatkan berkat, kita bisa membawa berkat atau persembahan atau pemberian kepada Tuhan. Bagiannya Tuhan melalui gereja, melalui pelayanan, melalui hamba Tuhan. Siapa? Kita bisa berikan. Itu bagiannya Tuhan. Karena Tuhan nggak makan uang kita, ya. Jadi pekerjaan Tuhan yang kita dukung, itu maksudnya. Yang kedua, ada bagian kita, ya. Bagian kita adalah di mana kita untuk kita makan, untuk kita bayar uang sekolah, untuk kita bayar listrik, untuk transportasi, dan berbagai macam kebutuhan kehidupan kita. Jadi ada bagian kita. Tuhan tidak pernah lalai itu. Jadi dia juga memberikan bagian yang akan kita pakai dari setiap berkat. Jadi kita harus kelola dengan baik. Makanya ada firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan ingat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi kita cukupkan dengan apa yang ada. Jadi cukupkan dengan dirimu. Jadi ada bagian diri kita. Itu bagian yang kedua. Dan yang ketiga, itu adalah bagian orang lain. Nah, bagian ketiga, bagian orang ini berbicara tentang sedekah. Bagian yang kita terima hari ini. Bagian orang lain, kita membantu orang lain. Orang yang kesusahan, orang yang miskin. Sekarang ini, contohnya, terdampak COVID, ada orang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka susah makan. Mereka perlu bantuan sosial. Ini yang dikatakan bagian orang lain.
Jadi di dalam setiap berkat itu jangan kita merasa bahwa ini punyaku semua, aku pakai semua, makan semuanya, nggak peduli. Buat Tuhan nanti Tuhan sendiri urusannya. Buat orang lain apalagi, buat Tuhan aja kita nggak peduli. Tapi kita harus ingat, ada buat Tuhan, ada buat kita, ada buat orang lain. Nah, hal memberi sedekah jelas sekali dikatakan oleh Tuhan Yesus mengajarkan, sebenarnya teguran ya, teguran. Jangan munafik, kata Tuhan. Nah, bagaimanakah? Mengapa kita memberi sedekah kan itu? Bagaimana hukumnya memberi sedekah itu? Mengapa kita memberi sedekah? Ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Mengapa kita memberi sedekah atau memberikan bagian orang lain? Ya, jangan lupa ada bagian orang lain. Yang pertama, kita melakukannya karena ketaatan atau kepatuhan kepada Tuhan. Ini harus diingat baik. Jadi ketika kita memberi bukan karena mencari hormat, bukan mencari pujian, bukan mencari nama, bukan untuk pamer-pamer, ya, tetapi merupakan sebuah kepatuhan atau ketaatan kepada Tuhan. Karena itu perintah Tuhan, supaya kita mengelola setiap berkat Tuhan, ada bagian orang lain. Kita harus taat memperhatikan orang-orang yang susah. Dalam ayat ke-1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Yesus mengingatkan tentang kewajiban agama di sini. Di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak berupahmu dari Bapamu yang di surga. Itu ayat yang ke-1. Berbicara tentang kewajiban agama. Orang-orang Yahudi tentunya punya aturan-aturan agama. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka punya aturan-aturan agama. Dan mereka membuat aturan-aturan ketat sehingga mereka juga membuat kesempatan untuk menyatakan, oh ini loh aku orang yang saleh. Jadi orang-orang Farisi pada waktu itu Yesus melihat dalam peristiwa itu, Yesus melihat orang-orang yang membawa, memberi sedekahnya. Tapi kita lihat para orang Farisi, ahli Taurat, mereka memberi sedekah di rumah ibadah, di lorong. Bukan tujuannya kewajiban itu dibuat lakukan untuk karena ketaatan, tetapi karena mau menonjolkan dirinya. Jadi tidak karena ketaatan, bukan karena mereka patuh kepada perintah Tuhan, tetapi karena mau mencari nama untuk mereka. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk bersedekah. Kita melakukan bukan untuk mencari keuntungan kita. Saya seringkali kalau kebaktian-kebaktian di mana-mana, waktu dari sejak muda, sejak menyerahkan diri kepada Tuhan, seringkali saya mendengar khotbah zaman pendeta-pendeta, pengkhotbah seringkali berbicara tentang memberi, tapi terlalu menekankan supaya kamu beruntung. Ya memang kita akan memberikan atau mendapat keuntungan, tetapi seringkali kelirunya adalah ketika jemaat, ketika orang mendengar, oh memberi itu mendapat keuntungan, orang hanya pikir untungnya, bukan memberinya. Jadi sehingga setiap orang memberi bukan karena ketaatan, tapi karena keuntungan. Jangan berpikir berapa untung yang akan saya dapat ketika saya memberi. Memang ada janji Tuhan, barang siapa menabur, dia akan menuai. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang tidak menabur, ya tidak menuai. Kalau ada orang tidak menabur tapi menuai, itu pencuri. Ya, tetapi saudara pendengar, jangan kita berpatokan kepada menuainya. Jangan kita mencari keuntungannya. Jangan kita mencari berapa untung saya ketika saya membantu orang lain. Apa yang saya dapat ketika saya menolong orang susah. Tetapi lakukanlah itu karena ketaatan, karena kepatuhan kepada Tuhan. Kepatuhan untuk menabur itu menjadi kunci berkatnya. Jadi orang-orang yang menabur karena ketaatan, karena kepatuhan, karena kesetiaannya kepada Tuhan, merekalah yang berhak menuai. Maka seringkali orang kecewa. Saya sudah begini ya, saya memberi, saya nyumbangin, tapi kok hidup saya kok saya nggak bisa mendapatkan berkat. Ada orang-orang yang mengatakan, kok nggak dapat untung, kecewa. Apa benar
Ya karena salah dalam memberikan sedekahnya. Karena bukan karena ketaatannya, bukan karena dia mau melakukan firman Tuhan, tetapi mereka melakukannya karena mencari keuntungan. Orang Farisi oleh Taurat bersedekah dengan tujuan menunjukkan kewajiban agama agar dilihat orang. Saya sebagai orang yang beragama. Nah itu. Kita jangan memberi karena supaya kelihatan sebagai orang yang beragama. Jangan. Kita bersihkan hati dan pikiran kita bahwa saya mau menolong sesama karena saya patuh kepada Tuhan. Saya menolong orang susah karena saya taat kepada firman Tuhan. Saya menolong bukan karena berapa yang saya dapat, untung apa yang saya dapat. Bukan itu. Yesus menegur orang-orang Farisi dan mengingatkan kepada para murid, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu agar dilihat orang. Kepatuhan kepada Tuhan. Ini menjadi kunci. Yang pertama, soal memberi. Tolonglah orang yang susah, bantulah orang yang lemah, berilah setiap orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan. Pak, bagaimana saya memberi? Saya nggak punya apa-apa. Saya belum bisa memberi. Siapa yang bilang? Setiap orang harus bisa. Karena setiap yang kita punyai ada bagian orang lain. Mungkin tidak besar, mungkin sedikit, mungkin kecil, tetapi itu berarti bagi orang lain. Berarti. Jadi jangan merasa saudara akan kekurangan. Pada suatu hari, saya seringkali ceritakan ini. Saya masih kuliah. Pada suatu weekend, kebetulan masih ada di asrama. Ya, ada di asrama seorang teman datang ke asrama saya. Kebetulan dia sudah berkeluarga. Dia datang kepada saya, adik, bisa tolong bantu saya kah? Ada apa Bapak? Kami tidak punya uang, kami belum makan. Apakah adik bisa pinjamkan saya uang? Dia bilang begitu. Lalu saya membuka dompet saya katakan, Bapak, saya punya uang 20.000 hari ini. Kita bagi dua, Bapak 10, saya 10. Ya tahun itu ya sudah 10.000 sudah banyak. Ya mereka bisa makan, namanya di Jogja 10.000 bisa makan buat sekeluarga. Kita bagi dua. Bapak tidak usah pikirkan kembalikan, pokoknya pakai saja. Ya. Saya membaginya tanpa berpikir untung berapa saya kembalikannya, tak ada, karena tidak ada bicara di sana soal nanti kalau aku kembalikan aku kasih bunganya, nggak ada bunga di situ. Ya, saya nggak peduli, pokoknya saya bagi dua sudah cukup, selesai. Karena dia katakan saya perlu makan. Akhirnya sudah sekian lama saya nggak pernah ingat lagi, nggak tahu lagi, pokoknya saya nggak pernah ingat apa yang saya beli. Suatu hari dia datang kepada saya. Dia datang pada saat yang tepat. Dia bilang, adik, ini uang yang saya pakai dulu. Nah, begitu saya melihat itu, saya juga lagi tidak ada uang. Disitulah cara Tuhan. Uang yang 10.000 saya berikan udah begitu lama, dia kembalikan kepada saya dan saya terima. Saya terima kasih. Saya kebetulan, ya itu cara pemelihara Tuhan. Kita kadang-kadang nggak berpikir, saya nggak pernah berpikir untung berapa. Tapi ketika saya memerlukannya, Tuhan mengembalikannya. Ya. Jangan lakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, tapi lakukanlah dengan ketaatan atau kepatuhan kepada Tuhan. Yang kedua, kita memberi sedekah atau menolong sesama itu karena belas kasihan. Belas kasihan kepada sesama. Ayat 2 bilang, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
Memberi sedekah karena belas kasihan. Pada suatu kali Yesus dan murid-muridnya melayani. Banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan. Sampai akhirnya sudah hampir malam. Murid-murid pun bilang kepada Tuhan Yesus, "Guru, suruh mereka pulang ke kampung, ke desa-desa sekitar, supaya mereka pergi mencari makan." Tapi Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Yesus tergerak oleh belas kasihan oleh orang-orang yang datang mencari Dia, datang mendengar pengajarannya, datang untuk mendapatkan mujizat, datang untuk mendengarkan Yesus, melihat kuasanya dinyatakan. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan karena mereka sudah lapar. Yesus bilang, "Kamu harus memberi mereka makan." Belas kasihan. Kalau Yesus memiliki belas kasihan, kalau Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang susah, mengapa kita menutup mata? Mengapa kita menutup hati? Mengapa kita menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama? Memberikan belas kasihan kepada sesama. Masa kini saya kebetulan juga senang bermedsos. Ya, saya suka perhatikan bukan hanya Facebook, tapi senang juga di Twitter. Banyak orang di Twitter itu saya lihat, wow, luar biasa. Mereka orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, artinya nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang makhluk sosial, sama seperti saya. Nggak berbicara soal agama, nggak berbicara soal kepercayaan, tapi mereka melakukan tindakan yang lebih daripada apa yang bisa saya lakukan. Saya sampai waktu itu ketika melihat orang, mereka membantu, menyumbang rumah-rumah sakit dengan APD, wah luar biasa. Membantu orang-orang susah, wah luar biasa. Lalu saya melihat diri saya, kok saya nggak bisa. Lalu saya berdoa, "Tuhan, tolong saya supaya saya bisa seperti mereka. Saya mau, sekalipun kecil, sederhana, saya mau memberi sesuatu kepada mereka, kepada orang-orang yang kesusahan yang lainnya." Saat seperti ini Tuhan sedang melatih kita. Saat seperti ini Tuhan sedang menguji orang percaya. Apakah engkau punya belas kasihan kepada sesamamu? Apakah engkau punya belas kasihan kepada orang-orang yang kesulitan pada saat pandemi sekarang ini? Apakah engkau punya belas kasihan kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan? Saya berdoa supaya pada waktu itu Tuhan berikan kemampuan. Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan akhirnya ada pertolongan di mana Tuhan memberkati dan kami bisa berbagi kepada sesama. Ini suatu hal yang luar biasa bagi saya. Karena apa? Semua itu Tuhan sediakan. Tuhan tolong saya dalam keadaan saya yang terbatas, saya bisa berbuat sesuatu. Jadi saya melakukannya karena belas kasihan, karena melihat, oh orang itu aja bisa, kok aku nggak bisa. Masakan kita kalah, masakan kita sebagai orang yang percaya, orang yang harusnya berbelas kasihan kepada sesama, justru kita tidak mau melakukannya kepada sesama kita. Ini harus kita pikirkan. Jadi apa yang dilakukan orang dalam kepeduliannya harusnya mendorong kita juga untuk peduli kepada sesama. Kita dapat berbagi dari apa yang kita miliki. Berbagilah dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak menuntut daripada apa yang tidak kita punya. Dan Dia akan menyediakan apa yang kita punya. Semua dari yang kita punya dulu. Jangan dari mencuri, supaya jangan jadi Robin Hood ya. Supaya bisa nolong orang kita mencuri dulu, jangan. Salah. Seperti ada yang kemarin itu ya, heboh.
Ada seorang selebgram menjual keperawanan katanya 2 miliar untuk bantuan COVID. Wah, itu kacau, keliru. Masa menjual keperawanan? Akhirnya dia minta maaf. Ya, minta maaf, ya kita maafkan. Tapi itu salah. Salah. Karena itu bertentangan dengan iman manapun, agama manapun, ya. Kita berbagi dengan cara yang sederhana saja, nggak usah pikiran yang wah-wah, yang sederhana, cukup sederhana. Bagaimana kita bisa berbagi? Kita berbagi. Kita dapat berbagi sebagai belas kasihan kepada sesama tanpa harus memaksa diri kita dengan yang heboh-heboh. Yang biasa-biasa saja nggak masalah, sederhana saja, ya. Makanya kalau engkau memberi dengan tangan kirimu, jangan diketahui apa yang diperbuat, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, kata Tuhan Yesus. Ya. Ini belas kasihan, belas kasihan kepada sesama. Lakukan dengan cara-cara yang kita bisa lakukan. Bila perlu berdoalah, Tuhan saya mau memberi, menolong si A, karena kita mau melihat teman kita sedang susah. Biar Tuhan yang memberkati, menyediakan. Dan ketika kita dapatkan, jangan kita dapat rezeki kita makan sendiri, lupa mau tolong orang, lupa belas kasihan. Ketika melihat orangnya kita belas kasihan, ketika dapat duitnya kita nggak ada belas kasihan. Itu bahaya. Ya. Jadi kita harus benar-benar punya belas kasihan, charity kepada sesama, punya kepedulian kepada sesama. Ini yang harus kita terus usahakan. Yang pertama, kepatuhan. Yang kedua, belas kasihan. Dan yang ketiga, mengapa kita harus memberi sedekah kepada sesama? Kita mau memuliakan Tuhan, ya. Kepatuhan dan belas kasihan itu muaranya kepada memuliakan Tuhan, ya. Jadi semua yang kita lakukan dengan ketaatan kita, karena belas kasihan kita kepada sesama, semuanya harus memuliakan Tuhan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Allah akan membalasnya karena apa? Karena namanya dimuliakan. Allah akan memberkati karena namanya dimuliakan. Allah akan melimpahkan segala berkatnya karena namanya dimuliakan. Kalau engkau memuliakan diri, nggak mungkin. Kalau kita hanya memuliakan diri, mencari untung dan sebagainya, mencari nama supaya dihormati orang, supaya kita diangkat oleh orang. Wah, kau orang saleh, orang baik, orang yang rajin memberi dan lain sebagainya. Kita bilang, wah hebat kamu. Itu kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang punya belas kasihan, mereka lah yang memuliakan nama Tuhan. Ya? Mereka orang yang memuliakan Tuhan. Jadi tujuan kita supaya Bapa Surgawi melihat apa yang kita lakukan. Ya, Bapa yang surgawi yang melihat. Biar Bapa saja yang menilai. Jangan cari orang. Nih kira-kira aku dibilang Pak Ferdinand apa ya kalau sumbanganku gede di gereja ya? Jangan. Ya. Biarlah Bapa Surgawi yang mengenal hati kita dengan baik itu yang menilai. Biarlah Bapa Surgawi memberkati setiap pemberian yang benar itu. Jangan cari dari orang lain. Jangan cari dari bosmu. Jangan cari dari temanmu. Jangan cari dari pendetamu. Jangan cari dari mana-mana supaya engkau dibilang orang yang benar, orang yang baik. Muliakan Bapa di surga saya. Itu saja. Jadi ini berbicara tentang motivasi, soal hati kita. Berbicara soal hati kita yang harus kita jaga di dalam memberi. Bagian yang ketiga ini tadi. Ada bagian orang lain. Kita harus jaga hati. Ya.
Seperti sudah pernah saya ceritakan juga, pada suatu hari pulang pelayanan, saya dengan Bu Hanum masih udah puluhan tahun lalu dah, awal tahun 2000-an. Ya, sekarang udah 2020, berarti belasan tahun yang lalu lah. Pulang pelayanan, saya baru pulang pelayanan, lalu kemudian kami sama Bu Hana pergi besuk ke rumah sakit. Besuk ke rumah sakit, ada seorang anak Tuhan, seorang mahasiswa sedang dirawat di rumah sakit oleh karena demam berdarah pada waktu itu. Kami pergi berdua dan membesuk. Saya tanya bagaimana kabar, udah baik Pak, sudah bisa pulang. Loh, sudah bisa pulang, lalu kenapa tidak pulang? Dia bilang, Pak, kami belum bisa pulang karena uangnya nggak cukup. Pada waktu itu ada kakaknya datang di situ, saya tanya, uangnya nggak cukup, kurang berapa? Saya tanya kurang berapa? Lalu mereka bilang kurang 300.000 Pak. Belasan tahun yang lalu. Belum ada BPJS. Lalu saya ingat bahwa saya pulang pelayanan masih ada amplop di kantong saya. Ada amplop di kantong saya hasil pelayanan. Nah, ya, orang beri saya amplop berkat Tuhan waktu saya pulang pelayanan. Akhirnya saya ambil itu amplop, saya buka dan isinya 300.000 zaman itu. Ya. Lalu saya katakan kepada Bu Hana, bagaimana kita berikan semuanya kepada mereka supaya mereka bisa pulang dari rumah sakit. Ya, Bu Hana itu kasihan. 300.000 saya serahkan semuanya karena ini bagian buat rupanya Tuhan sedang menyuruh saya khotbah untuk mengeluarkan orang dari rumah sakit, yang nggak masalah. Bukan berarti, wah 300.000 saya kasih 100 aja. Kalau saya kasih 100 dia nggak pulang dari rumah, nggak ada manfaatnya. Tetapi saya digerakkan Tuhan memberi semuanya, memberi aja, nggak peduli apakah saya rugi atau tidak, nggak ada itu urusannya. Karena saya mau memberi untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari nama, bukan untuk dipuji oleh, akhirnya dia bisa pulang. Ya. Ini yang disebut ada bagian orang lain yang tanpa kita sadari. Bagian orang lain supaya kita lakukan. Jadi bukan bagian orang lain bahwa setiap gaji kita, wah ada bagi-bagi 3, belum tentu. Ya, setiap penghasilan kita bagi 3, itu tergantung bagi kita. Karena ketika saya melayani, ternyata uang itu untuk mengeluarkan orang dari rumah sakit, ya nggak apa-apa. Itu bagian orang lain. Jadi memberi dengan tersembunyi berarti memberi dengan hati yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Memberi dengan tersembunyi berarti tidak mencari pujian dan kemuliaan diri. Jadi kita memberi karena memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, ya kan? Kata firman Tuhan kan gitu kan? Dan dengan hasil pertama yang kamu miliki. Jadi jangan lupa muliakan Tuhan. Berilah bantuan, berilah sedekah, berilah pertolongan kepada yang membutuhkan untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri. Bukan mencari keuntungan. Saya sering kali katakan, motivasi kita menjadi penting. Ya, ketika kita mendengar khotbah, mendengarkan firman Tuhan, ada janji-janji berkat orang-orang yang memberi, jangan kita fokus kepada berkat yang akan kita terima. Fokuslah kepada apa tanggung jawab yang kita lakukan. Bagian kita ada tanggung jawab kita, kewajiban kita yang harus kita lakukan. Bagian Tuhan adalah membalas. Urusan membalas itu urusan Tuhan, tidak usah kita pikirkan. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Jangan pernah pikirkan apakah Tuhan balas atau tidak. Ya, pasti Tuhan balas. Itu urusannya Tuhan. Dan tidak usah kita ingatkan Tuhan, bukankah saya sudah melakukan ini dan sebagainya, maka Tuhan harus membalasnya. Nah, perlu. Tuhan tahu kapan dia membalas. Tuhan tahu kapan dia melakukan. Tuhan tahu akan memberkatinya. Jadi memberi adalah cara untuk kita bisa menerima. Tetapi jangan fokus pada menerima. Fokusnya kepada kita adalah memberi. Ya.
Ketika kita memberi, kita akan membuka pintu berkat untuk kita bisa menerima. Ya. Tetapi jangan sekali lagi kita fokus pada menerima, luar biasa. Kita sebenarnya sedang taruhan kalau kayak gitu. Kalau orang main judi kan taruhan. Saya taruhan 1 juta nih, pada pasang taruhan. Wah, banyak nih untungnya nih. Jangan begitu, jangan pasang taruhan. Jangan pasang taruhan. Kalau pasang taruhan itu judi. Jadi 3 hal mengapa kita harus memberi sedekah. 1, kepatuhan kepada Tuhan. 2, belas kasihan kepada sesama. 3, untuk memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi penting. Ya. Jadi kita memberi sedekah karena ketaatan akan firman Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Taatlah, setialah, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Yang kedua, karena belas kasihan. Sekalipun kita susah, masih ada orang yang lebih susah. Tetaplah berbelas kasihan kepada sesama. Jangan bilang, wah saya juga susah. Ya, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Jadi kita harus terus tetap berbelas kasihan. Yang ketiga, memuliakan nama Tuhan. Berarti kita muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama yang kita miliki, yang kita dapatkan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Ini janji Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, kata firman Tuhan. Dan dengan hasil pertama dari jerih payahmu, muliakan Tuhan. Bukan mencari keuntungan entah sendiri, bukan memuliakan diri. Ada seorang yang berkata, namanya Maya Angelou, dia bilang, tak seorang pun menjadi miskin oleh karena memberi. Ini Maya Angelou bilang, tak seorang pun yang menjadi miskin oleh karena memberi. Jadi saya mau katakan pesannya di sini, jangan takut memberi. Kita tidak akan menjadi miskin ketika kita memberi. Kita tidak akan menjadi kelaparan karena kita memberi. Tetapi setialah memberi sedekah. Sekali lagi saya ulangi, ada bagian Tuhan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Melalui pekerjaan Tuhan, melalui gereja Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan. Ada bagian kita. Tuhan sudah sediakan untuk kita makan, untuk kita beli pakaian, untuk kita tinggal, untuk kita minum, untuk kita bayar uang sekolah, bayar listrik dan kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan sediakan. Kalau kita setia dalam melakukan firman Tuhan, ini pasti disediakan. Semua, nggak mungkin ini. Ini sudah Tuhan siapkan semuanya. Dan yang ketiga, juga Tuhan sudah siapkan supaya kita memberikan bagian orang lain, yaitu memberi sedekah, memperhatikan sesama. 3 hal ini Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan. Percayalah, kita akan bisa melakukannya kalau kita butuh. Kita sedia. Jadi kita harus memberi sedekah. Perhatikan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk menjauhkan diri dari segala kemunafikan dalam hal memberi. Tuhan, ampunilah kami kalau motivasi kami salah, kalau niat kami keliru. Tetapi kami belajar pada hari ini Tuhan agar kami taat. Tuhan mengajar kami untuk memberi pertolongan kepada sesama. Dan Tuhan, kami bersyukur kami belajar untuk berbelas kasihan, sebagaimana hatimu juga penuh dengan belas kasihan kepada kami. Biarlah kami memiliki juga belas kasihan yang sama kepada sesama kami. Tuhan, ajar kami untuk memuliakan nama-Mu, bukan untuk mencari nama, bukan mencari keuntungan, bukan membesarkan diri kami, tetapi membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami dan kami bisa melakukan setiap kebenaran ini. Terlebih ya Tuhan, di tengah-tengah suasana, situasi wabah yang melanda seluruh dunia, bahkan negeri kami ya Tuhan. Ada banyak orang kesulitan, ada banyak orang kekurangan. Berilah kami kesempatan ya Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang gelap.